Waktu itu Iya. Tuhan bilang sama saya loh di awal 2020 awal itu ya. Iya. Tuhan itu nanti enggak pakai organisasi gereja yang formal itu loh untuk melawat Indonesia Oke. loh. Dari dulu Tuhan nggak pernah pakai. Tuhan tidak Iya, pernah iya, pakai, iya. percaya deh. Iya. Dari zaman godongnya orang Farisi, dari zaman Tuhan Yesus sampai dengan hari ini, Tuhan nggak pernah pakai Iya. organisasi-organisasi macam itu tadi, mau PGI, Iya, 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 PGPI, iya. DGI, apa segala nggak pernah dipakai sama Tuhan. Nah, ini Iya. benar-benar harus bongkar loh konsep-konsep bahwa PGI atau DGI atau PGPI yang akan mengambil alih. Inilah otoritas kerajaan Allah. Oh enggak, Tuhan nggak pernah pakai mereka loh dari zaman para rasul sampai dengan hari ini. Justru orang-orang seperti inilah yang menghambat kerajaan Allah di dunia. Silakan Pak Paul Dere. Oh, salam semua saudara-saudara. Good morning Amerika. Terima kasih Pastor. Pastor, ya dalam rangka ini saya hanya mau ya kira-kira mengusulkan kalau bisa ada Galarua ini memprakarsai, karena kan kita lihat induk organisasi gereja PG ini kan benar-benar nggak berfungsi loh Pak Pastor. Jadi apakah dibuat satu sinode-sinode ini dengan ya artinya koordinasi dengan PGI, mau nggak semua sinode-sinode ini bersinergi untuk mengadakan satu simposium kayak apalah istilahnya gitu, sehingga keberadaan PGI ini menjadi lagi sehat gitu loh Pastor. Apakah bisa, itu terserah nanti bagaimana Pastor Tiamer. Ya kan, biar gimana kita nggak bisa ini mengabaikan PGI ini. Ya kan, satu-satunya induk organisasi gereja yang saat ini kita akui telah sangat-sangat nggak berfungsi lah, kira-kira gitu. Itu aja Pastor usul saya. Terima kasih Pastor. Pak Dere, maaf saya berkata tegas, jangan ngurus PGI, percuma. Tuhan aja enek dan muak lihat mereka. Tuhan aja enek. Iya, tapi begini Pak, saya nih, kita kan itu kan gambaran daripada kelemahan sekarang orang Kristen ini bertumpunya mau kemana gitu, ya kan? Apakah kita sebagai warga Kristus ini mau membiarkan organisasi yang besar ini jadi kesannya orang Kristen memang nggak ada kekompakan dalam hal ini? Saya hanya mengusulkan, kalau bisa kan banyaklah cara kita memberi hikmat, itu kan penting. Karena nanti kalau pemilu mereka bisa digunakan, bisa ngacak-ngacak juga Pak. Terus terang aja. Mereka sudah ngacak-ngacak sampai sekarang Pak. Oh, iya, sudah ngacak-ngacak mereka. Iya, saya tahu. Tapi masalahnya ya terserah semua panjenengan ini yang berpotensi untuk mengatur kita mau kemana sekarang. Apakah suara gereja ini? Tapi maaf, kalau saya suruh ngurus saya nggak akan mau dan nggak ada waktu. Sudah sulit Pak Paul, di dalam mereka intriknya jahat sekali. Betul. Saya tahu sendiri. Begitu ngeri, sudah kita ngurus yang mau diurus saja Pak Paul. Masalahnya begini loh, kenapa sih kudu PGI? Mereka nggak ada dampak apa-apa juga kok. Kita juga nggak ada PGI aja kita bisa kasih makan orang 3.000 orang per hari kok. Betul Pastor, betul. Cuman nggak ada PGI pun nanti Tuhan akan lawat. Kalau bisa PGI tinggal aja lah, biarin aja lah. Setuju. Kalau karena gini loh. Jangan bergantung seakan-akan harus ada persatuan gereja dalam konteksnya PGI. Iya. Definisi gereja bersatunya PGI dengan yang di Yohanes 17 itu beda loh. Iya. Oh, jauh. Beda. Jadi mereka termasuk bukan saudara kita lagi ya Pak? Artinya begitu ya? Nggak tahu. Sebab artinya kan mereka kita udah nggak tahu, udah bablas. Kalau saudara kita tidak memenuhi firman, menyimpang, kan mestinya kita tegur mereka. Sudah. Oke, kalau gitu ya terserah. Saya hanya bilang kita sudah tegur aja. Malah dibilang saya orang nggak jelas, pendeta nggak jelas dari mana. Dan ya, Pak Pastor, maksud saya gini Pastor. Rumah sakitnya aja dikasih ke kadrun, masa kita masih mau percaya ke dia? Iya, jangan-jangan ketua PGI-nya saja sudah mualaf loh. Oh itu kita nanti minggu ini ya, mulai kirim bunga ya, berarti minggu ini ya. Ya boleh lah kalau begitu, saya setuju dengan kritikan aja kita. Jadi nggak perlu lagi kita masuk ke dalam jangan. Institusi sinode itu. Kita kritik aja mereka sampai
mereka bisa kembali. Waktu itu Iya. Tuhan bilang sama saya loh di awal 2020 awal itu ya. Iya. Tuhan itu nanti enggak pakai organisasi gereja yang formal itu loh untuk melawat Indonesia loh. Ngeri loh. Jadi nanti negara bagaimana dengan untuk mewakili gereja pakai ada cara lain mungkin? Nggak perlu diwakili gereja, diwakili oleh siapa? Kita semua yang mewakili gereja. Oke. Ya, karena dari zaman para rasul pembangunan rohani itu nggak cara begitu loh, bukan oleh organisasi persekutuan begitu. Yang gitu-gitu tuh nggak ada yang laku dari dulu. Tuhan nggak pernah pakai. Tuhan tidak pernah pakai, percaya deh. Iya. Dari zaman godongnya orang Farisi, dari zaman Tuhan Yesus sampai dengan hari ini, Tuhan nggak pernah pakai organisasi-organisasi macam itu tadi, PGI, PGPI, DGI, apa nggak pernah dipakai sama Tuhan. Selalu dipakai Martin Luther, ya kan, selalu orang-orang yang itu loh, orang-orang yang aneh-aneh itu yang dipakai. Yohanes Pembaptis tiba-tiba nongol dari tengah padang belantara, tiba-tiba ada para rasul dari perkampungan nelayan, tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh ini yang dipakai untuk melakukan kebangunan rohani itu. Cuma pastor tidak ada panitianya itu, tahu-tahu. Tidak ada panitianya, nggak pernah pakai panitia. Pastor, maksud saya gini, kita kan kita melihat satu gambaran bagaimana Katolik itu memiliki Vatikan kan. Ya, apakah kita menimbrung aja ke sana apa enggak usah? Nah, itu yang justru bukan kehendak Tuhan. Tuhan mengharapkan tubuh Kristus organisme yang hidup. Tetapi yang muncul apa? Organisasi. Iya, betul sih. Itu yang Tuhan tidak kehendaki justru. Makanya itulah yang membendung kebangunan rohani. Lihat ya, kebangunan rohani dari zaman Yesus sampai dari zaman para rasul, tiba-tiba mandeknya di mana? Iya. Konstantin. Mandeknya sama Konstantin. Tiba-tiba orang Yahudi disingkirkan dari gereja langsung bingung. Jadi kan Alkitabnya punya orang Yahudi. Gereja langsung bingung, nggak ada orang Yahudi, bagaimana cara baca perjanjian lama? Yang ngerti orang Yahudi. Maksud saya gini, Pastor. Jadi gereja-gereja sekarang ini otomatis kalau mereka kasih iuran ke PGI juga nggak ada gunanya. Mubazir. Iyalah. Bahkan kita semua, Anda semua kalau yang masuk kasihkan kolektor persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tengah, persembahan tatangan, persembahan tengkurap segala macam, sementara gerejanya nggak diakonia, gerejanya tidak kasih makan orang miskin, gerejanya tidak jemaatnya nggak bisa bayar sekolah masa bodoh. Anda semua sedang buang uang, bikin suki pendetanya, sementara Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari kerajaan Allah. Anda cuma mendapat hamin-hamin dari pendetanya, paling kalau Anda kasihnya 100.000, ya bodoh amat. Kasihnya 1 juta, Anda dicatat. Kalau kasihnya 100 juta, oke, sekali-kali ditelepon, kasihnya 1 miliar, kucingnya mati pun Pak pendetamu akan besuk. Plus muntah. Ya, jadi ya itu aja ya. Saya pikir Pak. Serius ya Pak Paul ya. Ini benar-benar harus bongkar loh konsep-konsep bahwa PGI atau DGI atau PGPI yang akan mengambil alih. Inilah otoritas kerajaan Allah. Oh enggak, Tuhan nggak pernah pakai mereka loh, dari zaman para rasul sampai dengan hari ini. Justru orang-orang seperti inilah yang menghambat kerajaan Allah di dunia. Betul, Pak. Maksud saya gini, Pastor. Kalau kita punya suara yang kompak, artinya untuk menghadapi 2024 ini kita nggak terlalu khawatir gitu loh. Karena nanti suara kita bisa kita ini dari PGI ini gitu loh. Ini aja, ini buatan N26, kasih makan 10.000 orang di Indonesia. Kalau Damaris bisa kasih makan 10.000 orang di Indonesia, 2024 nggak perlu khawatir. Oke. Serius, wah ini buatan N26 ini. Ya. Oh, duitnya nggak ada yang masuk saya serupiah pun ya. Serius, nggak ada yang masuk saya loh. Itu kita kumpulin 4 miliar di sini, tidak ada serupiah pun masuk rekening saya loh. Itu semua dibuka semua di sini, dibagikan semua loh ke orang miskin. Kalau 5.000, Indonesia gempar. Paling gereja-gereja nanti cip-cip kayak Pak Pendeta Gilbert ikut-ikutan, tapi kemarin tutup lagi dapur umumnya karena kan memang bukan bidangnya dia kan, bidang dapur umum. Artinya memang bukan kerjaannya dia, cuma retorika doang. Betul. Nah, tapi yang kita lakukan ada masalah, ada, tapi kita jalan terus. Masalah itu kita lewatin semua. Nah, 5.000 itu akan bikin gempar, 10.000 itu akan bikin
Ya jadi Pastor. standar lah ya Pastor. Standar. Ya itu aja lah. Saya hanya bertukar pikiran. Beda ya. Itulah konsep-konsep Pak Paul Dere. Thank you ya. Tapi terima kasih ada masukan itu. Jadi kita bisa sekali kasih tahu, Iya. kalian jangan pernah berharap sama organisasi formal. Karena Oke. organisasi-organisasi seperti inilah yang PPGI, DGI, PGPI, MUKI dan segala macam dari zaman para rasul sampai dengan hari ini mereka lah yang menghambat kebangunan rohani di dunia. Betul. Mereka lah yang Oke menghambat dah. kerajaan Allah di dunia. Thank you ya. Ya, Oke, ya kan? Luar biasa. Thank you. Oke, ini Pak Agung. Ini terakhir benar ya Pak Agung ya. Pak Agung. Pak Agung. Ya. Shalom. Shalom Pak Agung. Iya, selamat malam. Ini saya dari Surabaya, Pak Paul. Luar biasa arek Surabaya. Selamat malam juga, Papi Daniel. Shalom. Shalom, ya. Saya ini mengikuti Pak Paul sudah beberapa lama lah. Ya kan, kemudian saya juga betul-betul pencerahan bagi saya. Jadi mulai yang tadi pagi saya lihat di Embun Pagi, Abner dan Tamar. Amnon dan Tamar. Amnon dan Tamar. Nah, Amnon dan Tamar ternyata nyambung juga terkait dengan keberuntungan dan kesialan itu seperti yang Pak Paul tulis di komputer itu. Jadi semua itu benar semua. Jadi saya di sini hanya Jadi kita gimana? Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih Pak Paul atas semuanya itu. Kemudian juga saya memperkenalkan diri buat Pak Malaikat, karena saya yang mengajak itu dari timnya Pak Malaikat tadi, Pak Boben yang ada di sini dari Surabaya 4. Karena saya kemarin juga untuk besok hari Senin saya diajak oleh beliau Pak Boben untuk berdiaken, Pak Paul. Jadi juga untuk Pak Malaikat juga. Jadi semoga kehadiran saya juga bisa menambah seperti yang diharapkan Pak Paul, diharapkan Damaris. Kalau 5.000 sehari, 5.000 mungkin banyak yang melihat, tapi kalau 10.000 sehari gempar. Bisa jadi gempar. Dan memang apa yang kita lakukan, yang saya lihat Pak Paul lakukan dan teman-teman Damaris lakukan betul-betul seperti yang ditulis Pak Paul, yaitu apa yang harus dilakukan, yaitu bagian dari agape, diakonia, marturia, ya kan, menyangkal diri, pikul salib, itu semua betul-betul masuk di pikiran saya Pak Paul. Itu saja. Hari ini saya betul-betul dapat pencerahan, apalagi tidak ada namanya tahun sial, adanya tahun rahmat Tuhan yang kalau kita mau ikut dalam buku harian Tuhan. Terima kasih Pak Paul, itu dari saya. Shalom. Luar Selamat biasa. kenal Pak Daniel Luar juga. biasa, Shalom. luar biasa. Sama-sama Mas Agung, puji Tuhan. Tapi kita senang sekali hari ini Papi Daniel bisa full ya ikut Koinonia ya. 4 jam Senang loh. juga. Luar biasa ini. Kita senang sekali. Oke, luar biasa sekali karena kita sudah jam 11 waktu Indonesia kurang 10. Kita tutup jam 4 pagi.